Shalom, selamat pagi, Happy SWAT Family. Hari ini judul renungan saya adalah Jangan menghormati orang tua saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kami boleh bangun pagi tanpa kurang satu apapun. Tuhan, aku mohon Tuhan berikan pencerahan, berikan hikmat yang daripada Engkau. Segala hal yang bukan daripada Engkau, aku tolak dalam nama Yesus. Kuasai hamba-Mu ini, biarlah segala sesuatunya keluar daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika belakangan ini Bapak Gembala dan rekan-rekan pembawa renungan membawakan tentang hormatilah orang tuamu, kali ini saya akan membawakan tentang menghormati mertua. Terutama bagi kita yang telah menikah. Nah, kita kan kalau udah menikah, pasti kita punya mertua kan, kecuali kita mertuanya nggak ada gitu, udah meninggal. Kita sebagai pasangan suami istri, apalagi kita terhadap mertua kita tuh harus respect juga terhadap mereka. Yang artinya secara otomatis mereka juga menjadi orang tua kita. Secara otomatis kita juga harus memperlakukan mereka sama seperti kita menyayangi, menghormati, mengasihi orang tua kita. Kita harus perlakukan sama dengan mertua kita. Saya mengambil contoh dari cerita di dalam Alkitab tentang Ruth. Bagaimana Ruth tetap mengasihi Naomi sebagai mertuanya, walau suami Ruth telah tiada. Ruth bahkan tetap bertanggung jawab dan menanggung hidup Naomi. Memang mungkin secara ending di dalam firman tersebut tidak diceritakan Naomi sampai usia berapa. Tapi kalau kita kita baca secara teliti bahwa Naomi mengasuh anak dari Ruth. Bahkan Naomi juga menyuruh Ruth untuk dan menantu yang satu lagi untuk pergi meninggalkan dia. Di Ruth 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Jika Ruth saja bisa mengasihi dan menghormati dan tidak meninggalkan Naomi, sebagai menantu, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk mertua kita? Apakah kita sudah berlaku adil terhadap mertua kita? Masih timpangkah cinta kasih kita kepada mereka? Atau bahkan kita sering menyakiti hati mertua kita? Apakah kita sebagai menantu malah sering membuat mertua kita menangis karena tindakan dan perilaku kita, bahkan perkataan kita? Atau membuat hal-hal memalukan dan menjatuhkan harga diri mereka sebagai mertua? Setinggi apa saudara dalam menghormati mereka? Jangan berlaku timpang atas hidup mereka. Kalau saya memang pas menikah saya udah yatim piatu gitu kan. Dan tinggal mama mertua saya doang kan. Dari hari pertama saya menikah dengan suami saya sampai detik ini, saya tetap menghormati, saya menyayangi, mengasihi mama mertua saya. Saya belajar untuk selalu hormat, selalu mengutamakan beliau. Jadi kalau beliau ada apa, telepon suami saya, kadang-kadang saya langsung bilang, cepat pergi, hampiri. Atau mama saya sakit, mama mertua saya selalu cepat bawa ke dokter. Bahkan saya suka mengingatkan, sayang, udah telepon mama belum? Gitu kan. Atau saya selalu ingetin, bulan ini udah kasih mama belum? Ya kan. Itu kita wajib, kita memberikan buat orang tua. Apakah selama ini hubungan saya dengan beliau juga mulus-mulus saja? Tentu enggak. Tetapi karena saya mengerti kebenaran dan saya hidup di dalam kebenaran, maka saya tidak pernah melakukan perlawanan sedikit pun terhadap beliau. Sampai detik ini. Saudara boleh nanya nih kalau ketemu sama mama mertua saya. Ibu Gembala pernah nih nanya sama mama mertua saya ketika ketemu di satu momen. Ibu Gembala nanya, "Gimana Amel jadi menantu?" gitu kan. Puji Tuhan yang keluar dari mulut mama mertua adalah baik, dia perhatian. Aduh, saya sampai itu luar biasa gitu kan. Padahal
Saya untuk berjuang menjadi seorang menantu yang baik itu nggak gampang gitu. Banyak banyak ujian gitu. Tapi saya belajar bahwa walaupun saya nggak dididik sama mama saya secara full gitu kan. Mama saya meninggal waktu saya usia mau 8 tahun. Jadi saya nggak ada didikan orang tua. Jadi tapi saya bisa respect sama orang yang yang saya anggap mama saya sendiri, yaitu mertua saya. Saya harus hormat kepada beliau juga. Jadi saudara, pagi ini apapun, siapapun mertua saudara, seburuk apapun, mungkin ada kata-kata cacian gitu kan, ada sifatnya yang tidak baik, ada kata-katanya yang tidak baik. Yuk belajar mengasihi mertua juga seperti kita menghormati orang tua. Bapak Gembala mengajarkan ya kan, menghormati orang tua. Rekan-rekan yang bawakan renungan juga selalu bilang menghormati orang tua. Tapi hari ini saya bawakan tentang menghormati mertua, terutama kita yang sudah menikah. Bagaimana kita punya sikap hati terhadap mertua kita. Ingat saudara, kita sudah menikah, jangan pasang-pasang status, apalagi kalau kita tahu nih mertua kita gitu kan, ada di dalam WA kita, di kontak WA kita, terus kita pasang status kita, atau kalau lagi ribut gitu misalnya sama suami kita atau istri kita, terus kita pasang status yang enggak. Otomatis orang tuanya pasangan kita akan sedih. Ya kok ribut gitu kan, ya kok hari ini berantem lagi gitu kan. Ayo, mari kita hormati mereka, bikin mereka bahagia gitu. Kita buat mereka respect juga terhadap kita. Oh iya, mantu saya baik loh, mantu saya care sama saya. Belajar seperti itu saudara, bahwa kita itu pasti akan tua dan tidak bisa menunda. Kita juga pasti akan menjadi seorang mertua. Saya ingat teman saya gitu kan, dulu teman kerja saya, dia juga sebel banget sama mertuanya gitu kan. Dia cerita sampai nangis-nangis, mertuanya bla bla bla. Saya cuma ngomong gini, saya ngomong sama dia dan itu kena ke dia. Saya cuma ngomong gini, ingat, kita juga pasti akan tua. Kita juga akan ada di posisi seperti itu. Itu ternyata nabok dia gitu. Besokannya, seminggu kemudian dia ada perubahan dan dia cerita sama saya. Iya Mel, ternyata untuk bisa melakukan itu memang gak gampang. Tapi gue lakukan dan itu bikin gue plong. Mari saudara, kasihi mertua, kasihi orang tua. Siapapun mereka, kita harus hormat pada siapapun orang yang lebih tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi menantu yang baik. Apalagi kami yang hidup di dalam kebenaran. Kami harus menjadi dampak. Kami harus menjadi contoh. Kami harus menjadi terang. Terutama buat mertua kami yang mungkin belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi mereka, senantiasa menghormati mereka, agar ada keharmonisan di dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.